look into your eyes, it's like watching the night sky or a beautiful sunrise. Oh, there's so much they hold, and just like them old stars, I see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? Well, I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up, and when you're needing your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting to see what you find. 'Cause even the stars, they burn, some even fall to the earth. We got a lot to learn. God knows we're worth it. Give up. I don't want to be someone who walks away so easily. I'm here to stay and make the difference that I can make. Our differences, they do a lot to teach us how to use the tools and gifts we got here. We got a lot at stake, and in the end, you're still my friend. At least we did intend for us to work. We didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without the world caving in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama kita buka Cisco paket tracer yang sudah terinstall. Lalu kita PN device. Ya, kita langsung memasukkan beberapa isi untuk menyiapkan sebuah topologi VLAN. Ada 7 PC yang kita siapkan untuk menggunakan untuk topologi VLAN. Lalu kita masukkan switch, 3 switch yang akan digunakan. Lalu kita menggunakan router, ya seperti itu. Lalu kita akan menyiapkan sebuah gambar topologi VLAN. Kita rapihkan PC-PC-nya supaya terlihat rapih topologinya. Ya, PC 0 dengan PC 1, lalu PC 2 kita rapihkan untuk terlihat bagus. Nah, lalu kita gunakan kabel cross untuk menghubungkan PC ke router. Ya, kita menggunakan flash Ethernet. Pertama-tama kita VLAN 30 yang namanya Anda bisa lihat sendiri di layar monitor Anda sendiri.
Nah, seperti itu VLAN yang pertama itu 12 TKJ 12 TKJ. Networknya itu adalah 192.168.1.0/24. Lalu yang kedua itu VLAN yang kedua itu 11 TKJ. Networknya itu 192.168.2.0/24. Yang ketiga, VLAN ketiga itu adalah 10 TKJ. Networknya itu adalah 192.168.3.0/24. Nah, Anda bisa lihat sendiri di layar monitor Anda. Seperti itu. Nah, ini adalah sebuah gambar topologi yang belum dipasangkan oleh kabel. Lalu kita rename. Kita rename 12 TKJ1. Nah, yang PC pertama itu adalah 12 TKJ1. Lalu rename PC kedua, yaitu adalah 11 TKJ2. Lalu yang PC ketiga adalah 10 TKJ4. Nah, lalu kita rename juga di PC ke selanjutnya, itu yang di sebelah kanan monitor Anda, yaitu rename-nya itu 12 TKJ 12 TKJ2. Lalu selanjutnya PC selanjutnya adalah 11 TKJ 1. Lalu PC selanjutnya 10 TKJ 3. Lalu PC selanjutnya kita rename menjadi 11 TKJ menjadi 12 TKJ 4. 12 TKJ 4. Switch pertama kita rename ruang 1. Switch kedua kita rename ruang 2. Lalu switch 3 kita rename jadi server. Kita gunakan kabel cross untuk menghubungkan PC dengan router. Nah, seperti di dalam topologi yang kita akan buat adalah memakai kabel router untuk menghubungkan memakai kabel cross untuk menghubungkan PC dengan router. Ya, Anda bisa melihat sendiri, seperti inilah proses membuat topologi. Nah, ini adalah daftar fast Ethernet. Kita menggunakan kabel strike untuk menghubungkan router ke router. Lalu kita hubungkan kabel
strike dengan router server maksudnya switch server ke dengan switch ruang 2. Lalu kita hubungkan PC 11 TKJ1 dengan router memakai kabel cross. Lalu PC 10 TKJ3 kita hubungkan dengan kabel cross. Ya, seperti itu. Ya, seperti inilah prosesnya. Lalu yang terakhir kita hubungkan PC 11 TKJ4 11 TKJ4 dengan router. Dengan switch menggunakan kabel cross. Lalu yang terakhir kita hubungkan switch dan router dengan menggunakan kabel cross. Nah, lalu kita buka server, kita pilih CLI dan Anda bisa melihat sendiri proses konfigurasinya di switch server yang sudah kita rename tadi. Anda bisa melihat di layar monitor Anda. Jadi seperti inilah detik-detik kita ingin mengkonfigurasi VLAN. Kita gunakan domainnya itu adalah SMKN1 Karawang. Sebelumnya kita menggunakan DHCP server, menggunakan DHCP statiknya, dan lalu kita yang biasanya yang lain itu menggunakan statik, tetapi kita mencoba menggunakan DHCP server.
kita klik switch ruang pertama dan kita pilih CLI. Sama seperti tadi konfigurasinya di switch server. Ya, pertama-tama kita enable lalu konfigurasi. Lalu masuk ke menu config. Maaf para penonton, kita tadi ada satu kesalahan, lalu kita lanjut lagi konfigurasi VLAN-nya. Nah, itu adalah menandakan aktif untuk 12 TKJ 2, 11 TKJ 2 dan 10 TKJ. Nah, Anda bisa melihat sendiri bahwa kita telah berhasil untuk di bagian router ruang pertama VLAN.
Oh iya, kita di sini menggunakan VLAN mode terang. Sebelumnya kita menggunakan mode terang untuk mengkonfigurasi VLAN yang akan kita buat. Ya, Anda bisa melihat sendiri. Jadi seperti inilah proses VLAN. Maksud kami adalah prosesnya. Lalu kita add yang ruang pertama, lalu kita pindah ke ruang kedua. Sama seperti tadi ya. Jika ingin ke VLAN 2 langsung, maksud kami adalah ruang 2. Sama seperti tadi, kita klik switch ruang 2, lalu masuk ke mode CLI, lalu pertama kita ke enable. Kita masuk ke router. Sebelumnya kita masuk ke router 0 ya, router 0 yang paling atas. Ya, kita konfigurasi, kita setting di router 0, kita setting sedikit di router 0 ya. Ya, Anda bisa melihat sendiri seperti inilah cara settingnya. Kita masukkan IP address yaitu 192.168.1.1. lalu kita masukkan subnet masknya, itu adalah 255.255.255.0 karena kita menggunakan /24. Lalu kita exit. Ya, kita masukkan IP address lagi, tetapi IP address sekarang adalah 192.168.2.1 dan subnet masknya 255.255.255.0. Itu berlaku untuk fast Ethernet 0/0/2 maksud kami. Lalu kita setting fast Ethernet yaitu adalah 0/0.3 dengan IP address-nya itu adalah 192.168.3.1.
lalu kita run. Seperti ini proses runnya. Kita end. Dengan network yang 11 IP HCP nya itu adalah yang 11 TKJ, itu adalah networknya 192.168.1.0 dengan subnet masknya 255.255.0. Lalu kita masuk ke IP DHCP pool 11 TKJ. Default routernya itu adalah 192.168.2.1 dengan network 192.168.2.0, subnet masknya 255.255.255.0. Kita enter. Kita exit, enter. Lalu yang terakhir adalah maksud kami adalah yang selanjutnya IP DHCP. Kita masukkan IP DHCP pool 10 TKJ dengan default routernya itu adalah 192.168.3.1. lalu dengan network yaitu adalah 192.168.3.0. kita lihat 192.168.3.0 dengan subnet masknya adalah yaitu 255.255.255.0. lalu kita pencet enter, lalu exit, enter lagi. Lalu kita masukkan IP DHCP yaitu adalah 192.168.1.1 lalu 192.168.1.3 lalu yang kedua adalah 192.168.2.1 spasi 192.168.2.3 lalu yang ketiga adalah 192.168.3.1 dan 192.168.3.3. lalu kita run ya, seperti itu di router. Ya, dengan mode on ya, itunya lampu dengan menyala. Lalu kita pergi ke ruang 2
Maksud kami adalah switch yang kita rename ruang 2, sama seperti ruang 1, switch ruang 1 prosesnya, tapi agak beda di konfigurasi PC-nya. Ya, pertama kita buka ruang 2, lalu ke CLI, sama seperti tadi kita ke enable, kita ketikkan enable. Jangan lupa nama domainnya itu adalah SMKN1 Karawang. Ya, aktif semua 12 TKJ, 11 TKJ, dan 10 TKJ. Ya, jika sudah kita run seperti itulah proses runnya di server 2. Maksud kami adalah ruang 2. Kita pergi ke PC 12 TKJ 1, kita pilih DHCP, kita tunggu sebentar. Dan otomatis akan keluar IP address, subnet, dan default gateway-nya. Seperti itu. Kita lihat tulisan DHCP request successful. Berarti itu tandanya adalah sudah berhasil bagian DHCP-nya. Kita pergi ke 11 TKJ 2, PC 11 TKJ 2. Pilih DHCP, kita tunggu sebentar. Dan ya, PC 11 TKJ 2 DHCP nya request successful. Lalu kita pergi ke 10 TKJ 4 PC nya, pilih DHCP, dan kita tunggu sebentar seperti tadi. Yap, DHCP request successful. Jadi kami menggunakan DHCP supaya kita bisa mengkonfigurasi IP-nya itu melewati router dan switch. Yang
Ya, berhasil untuk bagian DHCP nya di PC 10 TKJ3. Lalu kita pindah ke 12 TKJ4. Yap, berhasil DHCP request successful. Lalu gara-gara tadi kita ada file di PC 11 TKJ 1, kalau tidak salah sih ya 11 TKJ 1. Lalu kita coba melihat trouble-nya di PC 11 TKJ 1, mengapa DHCP nya tidak bisa berjalan. Yang pertama kita run dulu, di switch ruang 2, lalu kita setting sedikit. Ya, berhasil di 12 TKJ 2 PC-nya. Lalu kita testing dengan menggunakan D6. Kita testing dan tunggu successful dari 12 TKJ 1 ke 12 TKJ 2 itu successful. Kita testing semuanya ya, dari PC ke PC successful. Yap, successful. Ya, jadi violate, kita tunggu sebentar dan in progress lagi. Yap, successful juga. Successful 11 TKJ 1 PC-nya ke 11 TKJ 2 successful. Lalu dari 12 TKJ ke 11 TKJ 2 successful juga. Lalu selanjutnya yap, successful juga. Ya, diharapkan kita setelah kita konfigurasi di setiap switch atau router, lalu kita lihat IP DHCP nya. Jika sudah berhasil, kita testing dari PC ke PC. Ya, seperti itulah prosesnya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, jika ada salah kata mohon dimaafkan juga, karena kami masih belajar bahwa kesalahan itu berasal dari kami sendiri dan